Oke, kembali lagi di Age of Gaming. Kali ini kita mau intermezzo sedikit untuk mereview kursi yang baru kemarin saya beli. Jadi kemarin itu buat kalian yang nggak tahu, kursi saya itu udah patah. Kursi lama itu patah. Sandarannya itu patah, armrestnya itu patah. Dia mungkin karena itu juga kursi yang murah ya. Sekitar 200 ribuan saya belinya dan hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Mungkin ya karena juga bobot saya yang 80 kilogram. Maka dari itu saya putuskan untuk membeli kursi ergonomik yang baru. Jadi kemarin ada dua pilihan. Yang pertama itu Fantech Ocha 258 dan yang kedua itu adalah Rexus NC1. Nah, dari dua pilihan ini saya pilih karena review-review YouTuber mereka pada bilang dua kursi ini adalah kursi yang harganya murah dan kualitasnya bagus. Jadi biasanya kan kalau harga-harga kursi ergonomik itu 2 sampai 3 juta. Ini nih masih sekitaran 1 juta ke bawah. Awalnya saya pilihan jatuh ke NC1 karena dari review itu Ocha 258 itu kekurangannya di armrest. Armrestnya itu posisinya ada di bawah meja. Sedangkan kalau kita ada di bawah meja, tangan kita tuh gantung. Nggak bisa enak gitu loh kalau buat ngetik itu, kalau posisinya ada di bawah meja kita gantung gitu loh. Jadi kurang nyaman saja buat saya. Dan itu sebenarnya bisa di-upgrade dari Fantech-nya. Jadi ada yang terpisah untuk armrest yang bisa di adjustable. Itu tuh tapi harus nambah sekitar 300 ribuan. Nah, dari situ saya mantep di NC1. Waktu saya mau beli NC1 ternyata ada keluaran baru dari Rexus yaitu NC2, dan itu saya lihat dari review YouTuber ya. Saya lihat ada ternyata ada NC2 dan saya tuh cocok sama NC2 karena itu keluaran terbaru ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan kemarin. Karena posisi tempat duduknya kayaknya enak, terus harganya juga mirip sama NC1 ya, mungkin 11-12. Bahkan saya beli NC2 ini harganya itu dia lebih murah daripada NC1. Nah, jadi itu saya langsung beli itu dan sudah saya datang ya sekitaran seminggu kemarin, dan sudah saya unboxing dan saya ada video perakitan juga ya di bawah ini kalau kalian mau lihat. Jadi untuk NC2 ini nih memang rasanya itu sangat jauh dari kursi saya yang lama. Nyaman sekali, bener-bener kelihatan kerasa upgrade. Jadi buat kalian yang biasanya pakai kursi seperti saya, beli ini rasanya sangat-sangat enak. Dan langsung kita mulai saja reviewnya. Jadi pertama kita ngeliat NC2 ini, mata kita tuh pasti tertuju sama sandarannya karena dia bentuknya unik ya. Bentuknya tuh ada lambar supportnya tuh yang sangat-sangat besar. Terus sandarannya ini terbuat dari mesh ya, mesh atau jaring, jadi enak. Dan meshnya tuh seperti ada 2 lapis. Jadi kalau misalnya kalian pegang itu kayak ada nyes gitu lah. Jadi kayak ada 2 lapis itu. Beda sama kursi lama saya kayak cuma satu lapis doang. Ini jadi ada 2 lapis. Jadi buat kalian yang rumahnya tidak pakai AC seperti saya, disarankan pakai kursi yang bahannya kayak gini karena ini jaring, jadi sirkulasi udaranya itu enak, jadi kita nggak terlalu cepat keringat. Beda sama kursi gaming yang pakai bahan leather kan, kulit sintetis atau kulit asli itu tuh jadi panas, kecuali kalau kalian pakai AC enak-enak aja, nyaman. Terus di sini juga ada lambar supportnya ya, ini nih gede banget. Jadi awalnya tuh saya pas ngeliat ini antara tertarik sama ragu, ini nih ragu tuh mengganggu atau tidak sih sebenarnya kan gede gini ya. Tapi pas saya pakai, jujur ini enak banget, enak sekali. Posisi duduknya juga beneran kayak tersangga banget. Untuk di punggung ini enak, pinggang itu rasanya tuh bener-bener duduk yang bener. Kita bukan bungkuk, kalau kursi biasa mungkin kita agak-agak bungkuk, ini enggak. Ini posisinya enak sekali. Terus mungkin ada yang bertanya ya, ini lambar supportnya nih kegedean enggak sih? Terus makan tempat duduk enggak sih? Karena kan saking gedenya ya, mungkin jadi tempat duduk kita kerasa jadi sempit gitu. Jawabannya enggak, karena tempat duduk ini lebar. Saya juga awalnya mikirnya kayak gitu, tapi karena ini tempat duduknya lebar sekitar 50 cm, jadi luas, tempat duduknya luas. Buat kalian yang duduknya gaya-gayanya banyak, ada bersila, apa kakinya di atas atau gimana,
itu bisa banget, enak sekali dan tebal juga, empuk. Dia kursinya tuh empuk sekitar 6 cm. Nah, dudukan ini menggunakan busa ya, busa mirip kayak memory foam sih, tapi bukan memory foam. Kalau memory foam tuh ini langsung balik ya, langsung membal balik gitu. Tapi kalau ini enggak. Tapi saya nggak tahu apa ya. Tapi kalau misalnya kita dudukin lama, dia tuh tidak terlalu membentuk, nggak jadi bentuk kempes gitu, nggak. Dia langsung cepet balik juga, tapi bukan kayak memory foam yang langsung cepet balik gitu, nggak. Dia masih agak-agak bertahap baliknya gitu. Dan busa ini dilapisi oleh kain fabric. Kain fabricnya itu juga enak, nyaman, jadi sirkulasi udara ini masih terjaga. Untuk armrestnya ini nih bisa dilipat ya, armrestnya itu bisa dilipat. Terus kalau kalian terganggu sama armrestnya ini, bisa kalian lipat ke atas atau ke bawah gitu. Dan kelebihan lainnya di armrest ini ada busanya, empuk. Busanya ini juga dilapisi dengan mesh juga. Jadi kalau kalian biasanya nggak ada busanya, tangan kalian agak sakit di sikunya, kalau ini nggak, ini enak sekali, nyaman. Terus juga posisi armrestnya itu pas dengan meja saya yang sekitaran 70 cm. 70 cm. Dan ini posisinya posisi paling tinggi ya, karena ini juga bisa disetting lah ya dari hidroliknya, kayak biasa ya, kursi-kursi pada umumnya bisa hidrolik naik sama turun, tapi tidak ada recliningnya. Kalau kursi saya yang lama malah ada recliningnya, kalau ini nggak ada recliningnya, jadi cuma naik turun aja. Cuma enaknya ini nih sistemnya itu kayak ada ayunannya ya. Jadi misalnya kita senderan tuh kayak ngayun. Dia tuh di bagian depannya tuh ada kayak bundaran itu yang bisa kita setting naik turun keras apa enggaknya gitu loh. Dan juga bisa dikunci. Jadi ini bisa dikunci ayunannya tuh dengan cara ada tekan tuasnya ini ya. Tuasnya bisa ditarik, bisa ditarik gitu. Untuk headrestnya ini juga adjustable ya, bisa naik turun juga. Terus bisa tilt digoyang-goyangin ya posisinya atas bawah itu. Kalau untuk tinggi saya yang sekitar 165 cm, ini posisinya headrest yang paling bawah itu juga nyaman, enak posisinya. Jadi udah pas banget. Buat kalian tinggi seperti saya, enak. Bahannya juga dari mesh ya, sama kayak di sandarannya. Terakhir untuk tampilannya nih, kursi ini ada dua pilihan warna, ada yang hitam sama yang putih. Yang putih itu ada di bagian rangka-rangkanya aja. Untuk yang lain kayak meshnya, dudukannya semuanya hitam, tapi rangkanya putih, dan itu sangat bagus. Saya milih yang itu. Terus di bagian belakangnya ada tulisan Rexus. Nah, tulisan Rexus itu menurut saya bagus ya, karena tidak menggunakan logo kepalanya ya, nggak kepala robot itu loh. Kalau produk lain kayak misalnya kemarin saya beli Rexus nih, ini kepalanya ada logo kepala, ini jelek sebenarnya. Tapi kalau yang kursi ini tulisan Rexus itu bagus. Habis itu juga rangkanya itu kelihatan tebel, kuat. Terus buatnya itu kelihatan kayak profesional banget gitu loh, tempat duduk profesional, karena tempat bagus deh, pembaduan warnanya juga bagus, hitam sama putih gitu kan. Ya, mungkin itu dulu ya video saya untuk review ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian kalau mencari kursi yang ergonomik tapi juga murah. Ini kursi yang sangat bersahabat dan saya rekomendasikan pilih ini. Saya belum nyoba yang Fantek Ocha sih, bukan berarti Fantek Ocha jelek, tapi saya belum punya aja. Kalau kalian tertarik sama video kita kali ini, jangan lupa subscribe sama like, komen juga. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.